Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Prinsip bertakwa yang penting adalah menjalankan Islam dengan benar. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan bersalawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa salat 5 waktu harus kita kerjakan dengan berjamaah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaan salat berjamaah sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajul fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina di'fan wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam yazalil malaikah tusalli alaihi ma dama fi musallah. Allahumma salli alaihi Allahumma arham wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhaharas salah." Artinya, salat seorang laki-laki dengan berjamaah akan dilipat gandakan 25 kali lipat daripada salat yang dilakukan di rumah dan di pasarnya. Yang demikian itu apabila seseorang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya kemudian keluar menuju ke masjid, tidak ada yang mendorongnya untuk keluar menuju masjid kecuali untuk melakukan sholat. Tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali dengan satu langkah itu derajatnya diangkat, dan dengan langkah itu dihapuskan kesalahannya. Apabila ia sholat dengan berjamaah, maka malaikat akan senantiasa bersolawat atau berdoa atasnya selama ia tetap di tempat sholatnya dan belum batal. Malaikat akan bersalawat untuknya, "Ya Allah, berikanlah salawat kepadanya. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya." Salah seorang di antara kalian tetap dalam keadaan salat atau mendapatkan pahala salat selama ia menunggu datangnya waktu salat. Dalam hadis lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fat bi 27 darajah." Artinya, salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid waraha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada awraha." Artinya, barang siapa pergi atau berangkat ke masjid baik di waktu pagi atau sore hari, maka Allah menjanjikan baginya hidangan di surga setiap kali ia berangkat di waktu pagi atau sore hari.
Dari Anas radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillah arba'ina yaman fi jamaah yudrikal takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Artinya, barang siapa sholat berjamaah dengan ikhlas karena Allah selama 40 hari dengan mendapati takbir pertama atau takbiratul ihram, maka ia dibebaskan dari dua perkara. Dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan bagi laki-laki untuk mengerjakan sholat dengan berjamaah di masjid dan menganjurkan wanita untuk sholat di rumahnya karena bagi wanita rumah itu lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan salat berjamaah di masjid, bahkan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dipapah ke masjid untuk mengerjakan salat berjamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Artinya, janganlah kalian melarang istri-istri kalian mendatangi masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hukum salat berjamaah bagi laki adalah wajib berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Para ulama berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Juga berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida falam ya'ti fala salatalah illa min udhrin." Artinya, barang siapa mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya atau salatnya tidak sempurna kecuali karena ada uzur. Di antara uzur yang membolehkan kita untuk meninggalkan salat berjamaah adalah sakit, bepergian atau safar, hujan lebat, cuaca sangat dingin, dan uzur lainnya yang dijelaskan oleh syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah bagi orang yang buta dan tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki yang buta mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki orang yang mau mengantarkanku menuju masjid. Maka ia meminta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumahnya dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan baginya. Namun ketika ia telah beranjak, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan berkata, hal tasma'un nida bis salah? Faqala na'am. Qala fa'jib. Artinya, apakah engkau mendengar suara panggilan untuk sholat atau azan? Ia menjawab, ya. Maka beliau bersabda, kalau begitu penuhilah panggilan itu. Pada kesempatan lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berniat untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak melakukan salat berjamaah di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabi liyuhtaba, thumma amura bis salah fayu'addunna fayu'adzanna laha, thumma amuru rajulan fayumman nas, thumma ukhalifa ila rijalin fawharriku alaihim buyutahun. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya." Artinya, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berniat menyuruh mengumpulkan kayu bakar, lalu aku menyuruh azan untuk sholat, kemudian kusuruh seorang laki-laki mengimami orang-orang. Setelah itu kudatangi orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah dan kubakar rumah-rumah mereka. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, andai salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan memperoleh daging gemuk atau dua kaki hewan berkuku belah yang baik, niscaya ia akan mendatangi salat isya.
Ma'asyar muslimin arrahimakumullah. Salat berjamaah wajib dilakukan di masjid, bukan di rumah, karena tujuan dibangunnya masjid adalah untuk ditegakkan salat berjamaah di dalamnya. Sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, padahal ia sebagai donatur pembangunan masjid, pengurusnya, dan bahkan para ustadznya tidak melakukan salat berjamaah di masjid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man sarrahu ayyalqallahu ghadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawat haitsu yunada bihin fa innallaha syar'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahu min sunanil huda walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata bayyinik nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafik ma'lumun nifaq." Artinya, barang siapa ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu dimanapun ia diseru kepadanya. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Salat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini salat di rumahnya, dia tidak salat berjamaah di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya melihat pada zaman kami, para sahabat, tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Di zaman sahabat, orang yang meninggalkan salat berjamaah dimarahi dan ditegur dengan keras oleh para sahabat. Para sahabat dan tabi'in marah kepada laki-laki yang sehat, yang jelas tidak ada uzur syar'i untuk meninggalkan salat berjamaah. Kerasnya teguran mereka terkadang dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salah illa munafik qad ulima nifaquh. Artinya, dan saya melihat pada zaman kami para sahabat tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Pada zaman para sahabat hanya orang munafik yang meninggalkan salat berjamaah. Kalau datang waktu subuh dan isya, mereka enggan untuk hadir salat berjamaah di masjid karena keadaan pada waktu keduanya gelap. Berbeda dengan salat yang dilakukan di siang hari, mereka ikut berjamaah karena riya atau pamer. Konsekuensinya yang terkandung dalam hal tersebut adalah jika ada kepentingan rapat, kerja, dan kesibukan yang lainnya, maka tinggalkan pekerjaan itu untuk sementara, lalu kerjakanlah salat terlebih dahulu. Laki-laki mengerjakan salat berjamaah di masjid, sedangkan wanita mengerjakan salat di rumah. Inilah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengerjakan salat berjamaah tidak memakan waktu lama, hanya 10 menit. Tidak lebih lama dari waktu berkadang, kerja, kuliah, dan makan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan salat yang 5 waktu secara berjamaah di masjid. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla memohon pertolongan dan hanya kepadanya kita bertawakal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.